rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Matlabul uluwiyyati fit ta'limi lil ahli wal auladi wa nahwihim. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dia membawakan salah satu pasal dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, yaitu pembahasan tentang keutamaan dan keharusan bagi setiap orang tua untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anak dan keluarga yang ada di rumahnya. An Ali radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara qala 'allimu anfusakum wa ahlikumul khair ay ma yanjuna bihi minan nar. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga kalian, ya, diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? Beliau mengatakan yang dimaksudkan daripada ayat tersebut adalah berikanlah ilmu-ilmu dan pengetahuan yang baik buat anak dan keluarga kalian, sehingga kalian dan keluarga kalian terbebas dari siksa api neraka. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala faqihuhum wa'allimuhum wa'addibuhum. Wa qala Muqatil haqqul muslimi an yu'addiba nafsahu wa ahlahu wa 'abidahu wa yu'allimuhumul khair wa yanhahum 'anil syarr. Intaha. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa maksud daripada qu anfusakum wa ahlikum nara itu adalah ajarkan mereka ilmu fikih, ilmu hukum, dan juga ajarkan mereka ilmu tentang cara-cara beretika, dan juga ajarkan kepada mereka adab-adab, agar anak-anak, agar keluarga kita, agar orang yang ada di rumah kita bisa menjaga adabnya ketika dia keluar dari rumah. Karena yang paling bertanggung jawab untuk keluarga yang ada di rumah adalah kepala keluarga. Bapak bertanggung jawab kepada anak, suami bertanggung jawab kepada istri. Maka apa yang dilakukan oleh anak dan istri itu adalah cerminan daripada bapak dan suami. Ketika yang dia lakukan itu kebaikan, maka itu akan menyelamatkan nama baik daripada kepala keluarga. Tetapi ketika yang dilakukan oleh keluarga tersebut adalah keburukan, maka secara tidak langsung dia merusak daripada nama keluarga, di mana di dalam kerusakan ini yang paling bertanggung jawab adalah kepala keluarga. Qultu wa fi dzalika dalilun ala ta'akkudi wujubi ta'limil ahli wal auladi wa nahwihim fa huwa ahammu wa aqdamu min ta'limi ghairihim fa inna kulla ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-Habib Zain beliau mengatakan, maka daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ali, oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan Imam Muqatil juga di atas tadi, ya, beliau mengatakan bahwa di sini menandakan betapa pentingnya seorang suami, seorang bapak mengajarkan ilmu agama kepada keluarganya. Sangat-sangat penting untuk mendahulukan ilmu agama itu sampai kepada anaknya dan keluarganya dan apa yang ada di rumah. Jangan sampai dia sibuk di luar, ya, mengajarkan orang lain, tetapi anak dan istrinya tidak dia ajarkan ilmu agama. Yang paling berhak untuk diberikan ilmu adalah anak dan istrinya. Fa inna kulla ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Karena sesungguhnya setiap penanggung jawab nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga amanah yang begitu besar, yaitu amanah menjadi pemimpin daripada sebuah keluarga. Nanti semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu, birrul waladi 'ala al-walidi wajibun bi ta'limihi wa tarbiyatihi. Wasyari'u 'alaihi salam lam yuraghib kathiran fi birril abna' li'annahu istakfa bil wazi' ittiba'i wa huwa aqwa min al-wazi' asy-syar'i. Bi khilafi birril walidain 'ala al-abna' fa innahu raghaba fihi kathiran wahuma fil wujubi sawa. Intaha min majmu'i kalamihi. Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid beliau mengatakan, bakti seorang anak kepada seorang ayah atau ibunya, kepada orang tuanya, bakti anak kepada kedua orang tuanya itu adalah perkara yang wajib. Begitu juga bakti ayah kepada anaknya
atau bakti ibu kepada anaknya itu juga merupakan perkara yang wajib. Yang dimana yang dimaksudkan bakti orang tua kepada anak itu adalah dengan mengajarkan ilmu kepada anak. Ya. Memang secara zahir yang sering kita lihat itu perintah bakti anak kepada orang tua, itu yang sering kita lihat kan. Hai anak, baktilah kamu kepada ayahmu. Hai anak, baktilah kamu kepada ibumu. Surga berada di telapak kaki ibumu. Ibumu, kemudian ayahmu. Memang yang banyak kelihatan itu bakti anak kepada orang tua, itu yang banyak diperintahkan. Padahal kata beliau, ya, kewajibannya itu sama. Sebagaimana seorang anak wajib bakti kepada kedua orang tua, maka orang tua juga wajib berbakti kepada anaknya di dalam bentuk memberikan ilmu agama kepada putra-putrinya yang ada di rumah. Qala Sayyidina al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu nafa'ana bihi fi risalatihi al-musamma Silatul Ahl wal Aqrabin bi ta'limid din. Yajibu 'ala al-aba'i wal ummahati wal awliya'i wal wulati ta'limu auladihim wa ahlihim wa 'abidihim wa kulli man lahum 'alaihi wilayatun ma yajibu 'alaihim. Ya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam risalah Silatul Ahl wal Aqrabin beliau mengatakan diwajibkan kepada ayah, kepada ibu, ya, kepada para wali juga. Apabila mungkin ada yang tinggal dengan pamannya, ada yang tinggal dengan kakaknya, ya, kepada para wali itu wajib mengajarkan kepada orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Ayah ajar anaknya, paman mengajar ponakannya, ya, kakak mengajarkan adiknya. Itu wajib untuk diberikan ilmu, ya. Dan juga bahkan pembantu yang ada di dalam rumah itu juga merupakan kewajiban daripada majikannya yang memang membiayai dia, yang memang menggaji dia, yang memang berada di bawah pengaturannya dia. Apa yang wajib diajarkan? Perkara-perkara yang wajib, kal iman was-shalah waz-zakah wal hajj wa amruhum bidzalik, seperti iman, salat, zakat, haji, puasa, dan bukan hanya mengajarkan tetapi juga memerintahkan. Jangan anak atau keponakan tidak berpuasa lalu kita biarkan. Jangan keponakan dia tidak sholat lalu kita biarkan. Jangan keponakan kita berbuat buruk lalu kita biarkan. Ini kewajiban bagi seorang wali penanggung jawab untuk bertanggung jawab kepada orang yang memang ada di bawah kendalinya dia. Wa yu'allimunahum tahrimal muharramat, dan juga mengajarkan perkara-perkara yang haram, kazina wal liwat, ya, LGBT, wa kashfil aurah, membuka aurat, wasirqah, mencuri, wal khiyanah, ya, berkhianat, wal kadhib, wal ghibah, wal namimah, wal kibir, wal hasad, wal riya, wa nahwi dzalik. Wa yanhaunahum 'an dzalika fa in ahmalu dzalika faqad ghashuhum wa khanuhum wa dhalamuhum. Karena apabila seorang ayah atau penanggung jawab tidak mengajarkan ilmu kepada orang yang ada di bawah kendalinya, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada mereka. Artinya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fil Ihya, dalam kitab Al-Ihya dikatakan, yuqalu, dikatakan nanti di hari kiamat, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu. Nanti di hari kiamat yang pertama kali akan bergantung kepada seseorang itu adalah keluarga dan anak-anaknya. Di hari kiamat, fayaqifunahu baina yadayillahi ta'ala, dicegat nanti itu ayahnya sama si anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, fayaqulun ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamna ma najhal wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam fayaqtassullahu lahum minhu. Anak-anak nanti akan berkata kepada Allah, ya Allah, ambillah hak kami ya Allah dari dia. Ya, kami tidak bisa buat banyak pahala karena kami tidak diajarkan ilmu agama. Kami tidak bisa banyak berbuat baik karena dia tidak pernah mengajarkan kebaikan. Dan dia selalu memberikan kami makanan daripada hasil yang haram. Maka sekarang ya Allah, kami mohon ambil pahalanya, berikan kepada kami ya Allah. Karena kami memang tidak mengetahui apa-apa. Diberikan kebodohan saja oleh orang tuanya. Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengambil seluruh kebaikan dari orang tua untuk menutupi daripada kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh anak-anaknya, yang dimana mereka tidak tahu dan tidak diajarkan oleh kedua orang tuanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wa la ya'idunahum wa la ya'murunahum wa la yanhaunahum. Ya. Kok bisa, kata Rasulullah SAW dalam hadis, kok bisa ada orang la yufaqihun jiranahum,
dia tidak memberikan ilmu kepada tetangganya, tidak memberikan mau'izah kepada tetangganya, tidak mengajak kebaikan kepada tetangganya, tidak mencegah kemungkaran terhadap tetangganya. Wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim wa la yatafaqqahuna wa la yatta'ibun. Dan kok bisa juga ada orang, kata Rasulullah, yang tidak mau belajar kepada seorang alim yang menjadi tetangganya, tidak mau mengambil ilmu dari tetangganya yang alim yang memiliki banyak ilmu. Wallahi, Rasulullah bersumpah, demi Allah, la yu'allimanna qaumun jiranahum wa yufaqihunahum wa ya'idhunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum. Demi Allah, hendaknya setiap di antara kalian mau belajar dari tetangga kalian dan mau mengajarkan tetangga kalian. Ambil ilmunya, ambil manfaatnya, ambil nasihatnya, ikuti kebaikan. Yang punya ilmu, ajarkan ilmunya, berikan manfaat, berikan nasihat kepada tetangganya. Wala yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqqahuna wa yatta'ibun aw la u'ajilannahum bil 'uqubati fi darid dunya. Kalau tidak mau, kata Rasulullah, tetangga tidak mau ambil ilmu dari tetangganya, atau seseorang tidak mau memberikan ilmu kepada tetangganya, tidak mau ngasih nasihat, maka aku akan mendoakan akan dapat siksa di dunia sebelum dapat di akhirat. Didoakan oleh Rasulullah akan mendapatkan siksa di dunia sebelum nanti mendapatkan siksa lagi di akhirat. Maka kalau ini ancaman buat orang yang tidak mau mengajarkan ilmu kepada tetangga, lalu bagaimana bagi orang yang tidak mau mengajarkan ilmu kepada keluarganya, tidak mau mengajarkan ilmu kepada anaknya, tidak mau mengajarkan ilmu kepada istrinya. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, haqqul waladi 'alal walidi ay yuhassina ismahu wa yuhassina murdi'ahu wa yuhassina adabahu. Hak seorang ayah kepada anak ada 3, kata Rasulullah. Yang pertama, perbaiki namanya, kasih nama yang baik. Ini hak seorang ayah kepada anak, perbaiki namanya. Kemudian wa yuhassina murdi'ahu, dan memperbaiki daripada tempat menyusuinya, artinya memperbaiki ibunya daripada anak itu juga. Ya, perbaiki daripada akhlak ibunya juga. Karena ketika akhlak seorang ibu itu diperbaiki, maka otomatis akhlak anak juga lambat laun juga akan bisa diperbaiki. Kemudian wa yuhassina adabah, dan berikutnya yang terakhir, tanggung jawab seorang ayah kepada anak adalah memperbaiki daripada adab dan juga daripada akhlaknya. Ada faedah terakhir dari Habib Zain bin Ibrahim Al-Smith, beliau mengatakan, afadal Imam Al-Qutb Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu fi Risalatil Mudzakarah. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau memberikan tambahan dalam kitab Risalah Al-Mudzakarah bahwa sesungguhnya amalan-amalan soleh dari anak-anak kecil itu nanti pahalanya akan dicatatkan untuk kedua orang tuanya. Anak-anak yang belum balik akil, baru umur 6 tahun, 7 tahun, tetapi mereka sudah berwudu, mereka sudah pergi sholat, mereka sudah berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka sudah bisa membaca Al-Quran, mereka mau bersedekah dengan uang yang dia miliki, itu pahalanya akan diberikan nanti kepada kedua orang tuanya. Catatan pahalanya itu diberikan dan dicatatkan di catatan pahala daripada kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu hendaknya orang tua memperbaiki daripada amalan anak-anaknya, sehingga dia bisa mendapatkan pahala yang lebih nanti daripada amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Orang tua ajarkan baik kepada anak, anak akan melakukan kebaikan, maka orang tua akan mendapatkan pahala daripada anak-anak yang senantiasa berbuat kebaikan. Insya Allah ini akan menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadi semangat lagi kepada diri kita untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan, terutama kepada keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi dikatakan kalau anak berbuat baik dapat pahala kepada orang tua. Bagaimana sebaliknya, misalnya dia berjorak ke masjid, mengganggu orang sholat, apakah keburukan itu kembali ke orang tuanya? Ya, kalau keburukan, memang belum pernah ada riwayat yang sampai menyatakan bahwa keburukan yang dilakukan oleh seorang anak itu akan kembali dengan catatan dosa kepada kedua orang tua. Tetapi kalau akan menjadi efek, itu bisa jadi, ya, akan bisa menjadi efek buruk untuk kedua orang tua. Makanya itulah dari tadi yang disampaikan itu adalah bagaimana mengajarkan yang baik kepada anak. Ya. Karena Allah dengan segala kasih sayangnya,
Ya, hanya mencatatkan yang baik itu akan diberikan pahala. Adapun yang buruk yang memang belum ada riwayat ya yang sampai kepada kami, tetapi yang pastinya adalah bahwasanya itu akan bisa menjadi impact yang buruk juga pada kedua orang tuanya, tetapi tidak sampai menjadi sebuah dosa, apalagi dilakukan oleh seorang anak yang belum baligh dan akil. Adapun yang pahala tadi, yaitu memang bentuk kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membalas daripada kebaikan orang tua yang memang mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Wallahu a'lam. Lagi Di situ ditambahkan sedikit, ada nas bahwa nas dari para fuqaha mengambil riwayat yang tadi, setiap amalan yang dilakukan oleh anak yang belum dia mukallaf, belum umur 7 tahun, karena baginda Rasulullah SAW mengajarkan Sayyidah Fatimah ilmu dari awal dia bisa berbicara sampai umur 7 tahun baru diperintahkan sholat. Perintah sholat itu, ibadah itu setelah umur 7 tahun diambil karena turun ayat Al-Quran fasda' bima tu'mar, itu waktu Sayyidah Fatimah umur 7 tahun turun ayat itu. Makanya dalam syariat memerintahkan anak sholat itu umur 7 tahun. Terus kalau dia sholat sebelum umur 7 tahun, pahalanya bukan ke anak itu, sebagian fuqaha mengatakan tidak dapat dia pahala karena belum mukallaf. Pahalanya ke siapa? Ke orang tuanya. Begitu juga dosa yang diperbuat sebelum umur 7 tahun, anak itu tidak berdosa. Dia lakukan sesuatu yang haram, yang berdosa siapa? Orang tuanya. Nah, maka kalau misalkan kayak tadi yang ditanyakan adalah seorang anak yang masih di bawah umur 7 tahun, kemudian dia melakukan sesuatu yang haram, yang berdosa siapa? Orang tuanya. Nah, orang tuanya ya berdosa, itu nasnya para fuqaha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana dengan suami-suami yang takut sama istrinya? takut apa lu ini? Nikah lagi? Ayo jawab, Lir. Takut apa? Antum langsung jawab gimana? Ada amalan di situ, memperbanyak zikir, ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Insyaallah dipermudah urusan. Sudah jelas nih, takut apa ya? Takut diambil uangnya. Mungkin sabar, bukan takut. Mungkin sabar, ya, bukan takut. Banyak dia daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma shalli